tidak dijadikan tempat apapun, akan tetapi tempat tersebut masih ada sampai saat ini dengan bentuk perpustakaan, karena tempat tersebut merupakan tempat dilahirkannya seorang sosok yang sangat mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad rumahnya itu di situ dahulu kala. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kondisinya pada saat itu malam hari. Berarti kalau malam gelap atau enggak? Ya. Pada saat Nabi Muhammad lahir, ternyata kota Mekah pada saat itu langsung terang. Seluruh dunia bahkan saat itu terang. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya saya sampai melihat kerajaan Syam yang pada saat itu jauhnya beribu-ribu kilometer. Kenapa? Karena pada saat itu dunia terang benderang karena kelahiran sesosok seorang yang sangat mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada kejadian-kejadian penting pada saat Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Pada saat itu datang rombongan kerajaan yang dipimpin oleh Abraha. Kendaraannya gajah. Pengen ngancurin apa tuh? Apa? Pengen ngancurin Ka'bah. Ya, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan peristiwa pada saat tahun gajah kedatangan Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu di dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan-pasukan burung? Alam yaj'al kaidahum Fi tadlil wa arsala alaihim Khairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin. Intinya burung-burung tersebut kiriman dari Allah Subhanahu wa taala membawa tanah liat yang kondisinya panas luar biasa. Ya, bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan itu adalah bebatuan tanah liat yang berbentuk dengan batu-batu kerikil. Ya, apinya diambil daripada neraka jahanam. Kemudian pada saat itu dijatuhkannya ke pasukan Abraha, kocar-kacir pasukannya, bahkan sampai Raja Abrahanya pun meninggal dunia. Ya, kemudian yang kedua, ini masih area namanya Jabal Qubais ya. Sampai sono tadi. Ya, yang ada pagar-pagar tinggi itu masuk area namanya Jabal Qubais. Di sini juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan apa namanya kalau Nabi? Mu'jizatnya. Apa mukjizatnya? Salah satunya yang beliau tunjukkan di Jabal Qubais ini, yaitu Nabi Muhammad ditanya oleh para kaum kafir Quraisy pada awal masa kenabiannya, wahai Muhammad, kalau jika engkau betul-betul nabi, maka tunjukkan kepadamu sifat-sifat dan juga keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat seorang nabi kepada kami. Pada saat itu Nabi Muhammad membelah bulan. Makanya salah satu mukjizat nabi yaitu adalah membelah bulan. Nah, sekarang kita mau tanya sama diri kita, kira-kira ada berapa sih mukjizat Nabi Muhammad? Yang pertama apa, Bu? Quran. Mukjizat yang paling besar yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, membelah bulan, pintar. Yang ketiga, menyembuhkan orang yang sakit. Ada beberapa orang yang disembuhkan oleh Nabi. Ya, kemudian apa lagi? Oke, ada beliau Nabi Muhammad memberikan satu piring, satu mangkok yang isinya itu susu, Bu. Isinya apa? Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah itu merupakan orang yang miskin, yang ketika di Madinah beliau itu tinggalnya di emperan masjid, yaitu sahabat pada zaman dulu. Pada saat itu Rasulullah sering memberi, wahai Abu Hurairah, berikanlah air susu ini kepada orang-orang yang berada di pinggiran Masjid Nabawi. Orang-orangnya banyak. Ternyata sepiring mangkok itu diminum oleh orang-orang yang berada di pinggiran Masjid Nabawi
dan semuanya merasakan kenyang dengan susu tersebut. Kemudian apalagi mukjizat Nabi? Air liurnya sebagai penyembuh. Kisahnya bagaimana Ustaz? Kisahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mau hijrah ke Madinah bersama dengan Nabi. Ketika hijrah, ngumpet dulu di mana? Di gua. Di sebuah gunung namanya Gua Sur. Gunungnya namanya Gunung Sur. Tur sini Di ya. sana pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat bahwasanya di atas gua ini ada bolongan sedikit. Dan pada saat itu ada para kaum kafir Quraisy di atasnya yang sedang mencari Nabi Muhammad dari atas gunung. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nutup bolongan pakai kakinya, Bu. Ditutup pakai kakinya. Jadi kalau kita udah pernah ke Jabal Sur itu naiknya mandek-mandek begini. Jadi kalau di dalam berarti nggak bisa berdiri. Bisanya duduk sambil miring, merangkak, ya. Ditutup pakai kakinya, ya, oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Rasulullah tidur di paha sebelahnya, kaki yang satunya nutupin lubang, paha yang sampingnya ini sebagai bantal untuk Rasulullah SAW. Ketika lagi ditutup lama, gitu ya, tiba-tiba kakinya itu dicatek. Salah satunya ada yang mengatakan kalajengking, ada yang mengatakan ular. Pada saat itu langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air mata. Dan air matanya jatuh pas di pipi Rasulullah SAW. Lalu pada saat itu Rasulullah mengatakan, La takhaf wa la tahzan. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Innallaha ma'ana. Kalau Allah udah jaga kita, Pak, Bu, maka nggak ada kekuatan sedikit pun yang dapat menghancurkan kita. Maka tiada kekuatan sedikit pun yang dapat memusnahkan kita. Ya, makanya ketika kita lagi dalam keadaan risau, gelisah, katakan sama Allah, Wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik penjaga dan Allah senantiasa arhamur rahimin, maha menyayangi di antara orang-orang yang menyayangi, ya. Jadi gitu ya. Ini tadi tempat Maulid Nabi, di sini juga tempat Rasulullah membelah bulan. Yang sana terakhir ada tulisan namanya Sabil Ma Zamzam. Sabil artinya apa namanya? Aliran air, sungai. Ma Zamzam, air. Jadi dulu sumur Zamzam adanya di dalam, Bu. Adanya di dalam, pas di sampingnya Ka'bah ada tangga turun ke bawah. Cuman orang dulu, ya, namanya kadang-kadang ada yang datang dari kampung, kita tak tahu bahwasanya di situ adalah sumur Zamzam. Akhirnya karena kebelet daripada dia ke WC yang ada di luar, dia kemana tuh? Ke sumur yang ada di bawah. Padahal di situ adalah sumur Zamzam. Akhirnya banyak yang buang air di sono, buang air kecil, ya, ditutuplah sumur Zamzam. Akhirnya dialirkan ke area sana. Kemarin waktu haji dibukanya dari mulai jam 8 sampai dengan jam 11. Ya, jadi kalau orang haji biasanya habis tawaf datang kemari mandi. Pakai apa? Air Zamzam mandinya. Masya Allah. Ya, jadi mandi pakai air Zamzam. Biar apa? Biar dosanya pada rontok katanya. Bukan daki doang, tapi dosa-dosanya biar apa? Biar pada rontok, ya. Tapi sekarang saya belum tahu karena saya belum lihat. Siapa tahu ada yang mau datang habis selesai sholat subuh, ya, jam 8 tapinya di sini bukanya. Jam 8 sampai dengan jam 11. Dan semua area-area yang ada di masjid ini semua area Zamzam, Bu. Ini Zamzam atau bukan? Zamzam. Sebelah sana yang orang-orang pada ngantri. Zamzam. Kenapa Zamzam di sini lebih banyak daripada di Madinah? Karena di Mekah adalah sumbernya air Zamzam. Yang ada di Madinah setiap hari katanya sebanyak 1000 mobil air dikirimkan dari Mekah menuju ke Madinah untuk mensuplai para jamaah haji ataupun umroh yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Jadi air Zamzam di sana kiriman dari mana? Mekah. Dari Mekah. Makanya di sini hampir di seluruh area luar daripada masjid itu adalah air Zamzam
Nggak, kecuali satu, ada yang bukan air zam-zam. Di mana Ustadz? Di WC 3. Itu di WC 3 kalau kita naik tangga begini, ada juga tuh air. Tapi itu air minum biasa, bukan air zam-zam. Jadi jangan sampai salah nih. Ah, di sono ngantri, di sini kagak ngantri nih. Bawa ah. Wah, dia bawa 10 botol. Diisi, set, dibawa pulang ke rumah. Jam-jam. Padahal air apa tuh? Air minum biasa. Ya, jadi hati-hati. Ya, yang lain insya Allah semuanya adalah zam-zam kecuali yang di area WC 3. Ini WC 3 nih. Sampingnya itu ada tempat wudhu di sini ada tempat air minum. Nah, itu bukan. Tapi yang nempel dengan masjid, nempel dengan pagar masjid, insya Allah semuanya adalah air zam-zam. Yang terakhir, ini saya kesian kalau mau ngajak ke sana. Di sana kurang lebih 700, enggak nyampe 1 kilo. Itu ada satu masjid jin, yang kedua masjid syajarah, yang ketiga ada Jannatul Ma'la. Masjid jin, kisahnya pada saat itu ada bangsa jin, satu kelompok bangsa jin tahu bahwasanya Rasulullah pada saat itu dibaiat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Pada saat itu jin lagi kongko, Pak, lagi ngopi, ada yang lagi ngudut, cerita, wah katanya ada nabi dan rasul. Ternyata nabi dan rasul tersebut bukan lagi dari kalangan Bani Israel. Dari dulu terkenal nabi dan rasul muncul oleh kaumnya Bani Israel. Akan tetapi pada saat ini katanya nabi dan rasul tersebut yaitu adalah dari kabilah bangsa Arab yang ada di sini. Nah, pada saat itu ya para jin kongko musyawarah bertanya kepada Rasulullah, maka sekelompok jin-jin yang ada di situ pada saat itu masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, masjid syajarah, masjid pohon. Masjidnya dipanggil sama Nabi, nyamperin. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi. Masjid syajarah, ada sebuah pohon yang dipanggil oleh Nabi. Pohon tersebut menghampiri Nabi, kemudian pada saat itu balik ke tempat asalnya. Kemudian yang ketiga tadi ada namanya Jannatul Ma'la. Jadi kuburan yang pertama kali Allah bangkitkan pada saat sangkakala ditiupkan, yang pertama untuk menghancurkan seluruh alam yang ada di seluruh dunia ini. Kemudian yang kedua dibangkitkanlah kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, makam yang pertama kali dan yang kedua dibangkitkan, yang pertama adalah Jannatul Ma'la, yaitu kuburan yang namanya Ma'la. Yang kedua Jannatul Baqi, kuburan yang berada di Madinah yang namanya Baqi. Di sini ada beberapa keajaiban ulama-ulama, wabil khusus ulama-ulama Indonesia yang meninggal ternyata jasadnya masih utuh. Yang pertama ada Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau salah seorang ulama yang ada di Mekah Al-Mukarramah dan salah satu ulama yang ternyata keilmuannya diakui oleh para ulama-ulama sufi. Makanya nih kalau ibu-ibu nggak bisa masuk ke dalam. Kalau bapak-bapak kalau mau ziarah, kita ke sono biar kagak capek, naik apa? Taksi. Kita ziarah ke sana. Nah, seluruh makam-makam yang ada selama 4 tahun dibongkar. Diambil tulang belulangnya, kemudian habis itu diganti dengan jenazah-jenazah yang baru. Cuma 2 ternyata. Yang pertama yang ada di luar ya. Yang ada di luar. Jadi pemakaman ada pemakaman dalam, ada pemakaman luar. Pemakaman dalam itu Nabi, sahabat, ya, kemudian habis itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau yang di luar yang nggak dibongkar cuma 2, satu Syekh Nawawi, yang kedua adalah Kiai Haji Maimun Zubair. Udah dengar kabarnya? Udah. Beliau meninggal 2019. Iya. Saya pada saat itu sedang haji. Saya ikut ya untuk mau mengantar jenazah beliau menuju ke peristirahatan terakhirnya. Ternyata ketika beliau meninggal dunia, yang mengiringi jenazah beliau menuju ke tempat pemakaman ternyata lebih dari 5.000 orang. Orang Indonesia banyak.
orang Syria banyak, orang Arab banyak, orang Pakistan banyak, orang India banyak. Padahal saya nggak tahu, ternyata beliau cuman waktu itu belajar di Mekah sebentar, habis itu pulang ke Indonesia. Tapi jenazahnya ya ketika ingin diwafatkan, ketika beliau ingin dikuburkan, ternyata banyak yang mengiringi jenazah beliau. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita Amalan meninggal apa? gimana ntar? Iya. Banyak yang doain apa kagak ya? Banyak yang ngiringin jenazah kita atau enggak ya? Ya Allah. Ya, artinya orang alim, orang yang takwa kepada Allah, jenazahnya saja, mayitnya saja dimuliakan oleh manusia. Ya, maka dari itu mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang senantiasa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kira-kira itu terkait sejarah yang ada di sekeliling Masjidil Haram. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah kita akan langsung kembali ke hotel kita. Masih semangat? Masih. Apa ngantuk ini? Yo, yang mau ngambil zam-zam boleh. Setelah itu kita akan langsung kembali ke area hotel kita.